kasih telah membantu. Film Malaysia garapan sutradara Woo Ming Jin ini berkisah tentang legenda masyarakat Melayu tentang batu penyu yang menjadi cerita rakyat turun-temurun. Legenda itu berkisah tentang seorang penyu jantan yang gagal menaklukkan ketamakan, membuat penyu betina tersiksa untuk mencari penawar kutukan. Setelah terlepas dari kutukan, penyu jantan mengubah tubuhnya menjadi batu demi mencari kekasihnya, penyu betina. Dengan menggabungkan berbagai genre, film ini menyorot berbagai isu pelik tentang kehidupan manusia masa kini. Ia adalah Zahra, gadis tak bersalah yang memperjuangkan hidup di tengah tatanan takdir penuh nestapa. Mampukah ia melewati jalan berlikunan terjal itu? Berikut ceritanya. Kisah bermula di pulau terujung Indonesia, yaitu Aceh. Siang itu, kakak menitipkan Nika pada Zahra sebelum memenuhi panggilan dari kakek neneknya. Sang kakak Zahra masuk ke dalam rumah itu, di mana kakek dan nenek langsung menyambut dengan minuman manis. Kakak Zahra tertunduk lemas mendengar ceramah dari tetua keluarga. Nenek berkata bahwasanya setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ia melontarkan berbagai kalimat berbau agama untuk membenarkan perbuatan keji yang hendak dilakukan kakek sebentar lagi. Bukan dihukum rajam seperti syariat yang seharusnya, kakak Zahra justru dihantam dengan batu sampai meregang nyawa. Hati Zahra bergemuruh saat melihat semua itu dari luar jendela. Dan film pun dimulai. Tidur beralasan langit fajar, Zahra terbangun oleh sentuhan lembut tangan Nika. Gadis kecil yang selama ini hidup bersamanya. Zahra teringat dengan jadwal pendaftaran sekolah di kota seberang pulau. Ia bergegas pergi dengan mengenakan pakaian yang sama meski sudah beberapa hari menempel di badan. Setibanya di kota, Nika berfoto untuk melengkapi persyaratan pendaftaran sekolah. Mereka bergegas pergi dan menunggu dipanggil oleh petugas pendaftaran. Sembari menunggu, Nika membaca komik yang tersedia di tumpukan buku lama. Tak berselang lama, Zahra dipanggil untuk menghadap. Ia sudah membawa formulir beserta foto terbaru Nika. Petugas meminta kartu identitas Zahra sebagai wali murid. Sayangnya, Zahra hanya punya kartu pengungsi dari UNHCR. Karena ia bukan warga negara, sekolah tak bisa menerima Nika sebagai siswi di sana. Apalagi Zahra dan Nika tinggal di Pulau Penyu. Sang petugas sampai heran mengetahui ada manusia yang tinggal di pulau yang sangat terpencil itu. Ia mulai bertanya hubungan kekerabatan antara Zahra dan Nika. Zahra berkata jika Nika adalah keponakannya dan ibu kandung Nika sudah lama meninggal dunia. Meski begitu, ayah kandung Nika adalah warga negara Malaysia. Sang petugas meminta Zahra untuk meminta identitas ayah Nika agar bisa didata sebagai siswi di sana. Zahra masih berdalih jika negara memberikan kesempatan pada anak imigran untuk mengenyam pendidikan yang sama. Petugas menjelaskan jika aturan itu hanya berlaku di ibu kota. Karena keterbatasan sarana pendidikan, mereka tidak bisa menerima semua pendaftar yang datang. Zahra dan Nika terpaksa kembali ke Pulau Penyu dengan mendayung sampan. Sesampainya di sana, seorang wanita bisu berkata ada pria asing yang berlabuh di pulau itu. Zahra langsung menyambangi pria yang tampak datang dari kota. Pria bernama Samad itu langsung mengeluh jika nelayan tak ada yang mau mengantarkannya sampai ke Pulau Penyu. Zahra sempat curiga jika pria itu adalah petugas imigrasi ataupun polisi. Samad memberikan kartu mahasiswanya di mana ia sedang melakukan penelitian tentang penyu belimbing. Pria itu mengenyam pendidikan lanjut di Universitas Sains Malaysia dan harus segera menyelesaikan studinya. Ia melihat ada ubur-ubur tomat berwarna merah yang terjapik mulut penyu. Ia yakin di pulau itu masih terdapat penyu belimbing dan eksistensinya semakin langka. Penyu belimbing sangat suka menyantap ubur-ubur tomat yang memiliki tentakel lembut seperti surai pada singa jantan. Samad meminta izin untuk singgah beberapa hari di sana dan menyelesaikan penelitian penyu belimbing. Zahra menegaskan jika pulau itu bukan miliknya.
Ia mempersilahkan Samad untuk melakukan apapun yang dibutuhkan. Samad melenggang pergi berkeliling pulau. Ia melihat aktivitas warga termasuk si kecil Nika yang sibuk bermain air sendirian. Zahra melenggang pergi hingga gaunnya tertutup semak. Ternyata Zahra sedang mengambil telur penyu yang sudah disembunyikan di dalam kotak kaleng. Ia hendak menjual telur penyu itu secara ilegal karena bernilai tinggi. Padahal penyu termasuk satwa yang dilindungi dan telurnya tidak boleh diperjualbelikan. Zahra bereaksi secara sembunyi-sembunyi. Ia lari ke tempat rahasia dan menaruh telur itu di dalam botol bekas berwarna biru. Tak berselang lama, Mia yang merupakan keturunan Tionghoa mengambil telur itu dan menukarnya dengan sejumlah uang. Setelah Mia pergi, Zahra buru-buru mengambil uang itu dan juga beberapa hadiah dari Mia. Di waktu yang sama, Samad tak sengaja menjatuhkan ponsel ke dalam air. Ponsel itu mati dan tak mau hidup lagi. Melihat Nika duduk sendirian, Samad mendekati gadis itu dan mulai berbincang berdua. Nika tertarik dengan isi komik yang mengisahkan gadis muslim dengan kekuatan super. Gadis muslim itu mendapat kekuatan setelah menghirup gas kimia. Meski sangat kuat, orang tua gadis itu terlalu kaku dan mengekangnya. Dari kejauhan, Zahra memanggil anak gadisnya itu. Ia menasihati Nika agar tidak dekat-dekat dengan orang asing. Kamu harusnya baca buku pelajaran sekolah. Aku nggak mau sekolah. Zahra membujuk Nika untuk bersekolah agar bisa belajar banyak hal. Ia juga memberikan pulpen baru yang sudah menitip pada Mia sebelumnya. Nika justru merengek kalau ia membutuhkan rautan pensil. Zahra belum memiliki uang yang cukup untuk membelikannya. Ia pun meraut pensil Nika menggunakan pisau lipat. Zahra kembali keluar dari rumah. Samad heran melihat semua penduduk di sana berjenis kelamin perempuan. Zahra berkata jika para pria sedang sibuk bekerja sebagai nelayan di laut lepas. Mereka hanya akan kembali setiap beberapa minggu sekali. Samad belum menemukan penyu belimbing dan hanya melihat bangkai penyu hijau di sana. Dengan memberi sejumlah imbalan, pria itu meminta Zahra untuk mengantarkan ke tempat persembunyian penyu belimbing. Di waktu yang sama, Nika masih membaca komik di depan rumah sampai ia ketiduran. Dalam perjalanan menuju sarang penyu belimbing, Samad banyak bertanya tentang kehidupan di pulau itu. Zahra berkata jika di sana hanya terdapat 8 orang wanita tanpa ada laki-laki. Zahra masih berkata jika Nika adalah keponakannya yang ikut lari dari kampung halaman. Ia berkata jika ibu kandung Nika sudah lama meninggal dunia. Zahra mengaku bekerja sebagai penjual ikan. Hal itu membuat Samad teringat dengan masa lalu. Ia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Zahra diam memaku. Ia benar-benar masih ingat saat dulu bekerja di pasar untuk membersihkan los tempat jualan ikan. Zahra mempercepat langkahnya saat Samad kesulitan melewati tanaman pagar. Seketika itu, mata Samad terbelalak di mana sosok adiknya yang bernama Arif muncul di antara semak itu. Samad bergegas menghampiri Arif, namun tubuhnya terjerembab masuk ke dalam rawa-rawa. Untungnya, Zahra segera menarik tubuh Samad agar tidak masuk semakin dalam. Setelah berhasil keluar dari rawa itu, Samad berkata jika pulau penyu terlihat berbentuk seperti kura-kura raksasa. Berbeda dengan Samad, Zahra berkata jika bentuk pulau itu seperti wanita hamil yang sedang tidur. Ternyata ada 2 mitos berbeda tentang pulau penyu itu. Mereka kembali berjalan menuju ke lokasi pencarian pertama. Zahra membawa pria itu ke atas tebing di mana Samad langsung mencari sosok penyu belimbing itu. Ia menemukan kerangka penyu yang sudah jadi tulang belulang. Anehnya, sosok Arif kembali muncul di pinggir pantai hingga membuat Samad hilang akal. Ia berlari masuk ke dalam air, berteriak memanggil nama adiknya. Zahra mulai menyadari apa yang sebenarnya dicari oleh pria asing itu. Untuk menutupi kecurigaannya, Zahra berkata jika penyu belimbing sering datang untuk bertelur di sana, namun sekarang sudah tidak terlihat lagi. Samad mulai penasaran dengan asal-usul Zahra. Ternyata gadis itu memang datang dari Aceh. Zahra berkata jika kedua orang tuanya telah mati.
Ia sendiri datang ke Malaysia sejak usia 10 tahun. Zahra meyakini kehidupan mereka di pulau itu harus saling berbagi dengan hantu dan penghuni tak kasat mata lainnya. Ketika hari sudah petang, mereka kembali ke tempat semula di mana Zahra sibuk berburu landak laut. Dua anak buah Samad datang padanya karena ponsel pria itu tak bisa menyala. Samad meminta anak buahnya untuk menunggu perintah darinya. Nika melihat dan mendengar pembicaraan itu, namun ia sama sekali tak mengerti apa yang terjadi. Samad menghampiri Nika yang masuk ke dalam rumah. Dengan kresek, Samad membungkus ponsel dengan beras berharap ponsel itu bisa menyala kembali. Nika belum bosan membaca komik hingga Samad duduk di samping gadis kecil itu. Samad tertarik dengan sebuah buku yang menceritakan legenda Batu Penyu. Ia membaca cerita legenda itu untuk Nika. Sepasang kura-kura hidup bersama di lautan hingga badai menerjang dan mereka terdampar di pulau yang aneh. Kepiting pertapa menghampiri penyu itu seraya berkata jika di pulau itu terdapat banyak kolam ajaib yang penuh dengan ubur-ubur. Meski banyak makanan di kolam, kepiting memperingatkan penyu agar tidak mendekati kolam itu. Penyu jantan tidak memperdulikan peringatan dari sang kepiting. Ia langsung menuju ke kolam dan makan banyak ubur-ubur di sana. Saat ia kembali ke bibir pantai, telur penyu jantan menjadi sangat berat dan lambat laun berubah menjadi batu. Sore harinya, Zahra bersama penduduk Pulau Penyu melakukan ritual untuk meminta keselamatan pada alam. Zahra memimpin tarian sakral itu sementara Samad dibaringkan di tepi pantai. Mereka membuat patung sosok astral mengerikan yang dianggap sebagai iblis laut membawa bencana. Setiap ada laki-laki di sana, mereka harus segera menjalankan ritual. Sosok iblis laut yang terbuat dari ranting kering itu langsung dibakar begitu tarian usai. Samad berpikir jika ritual itu mirip dengan kisah pangeran yang tergila-gila pada 7 putri duyung. Samad berbisik jika ia tahu pekerjaan Zahra sebenarnya yaitu menjual telur penyu. Ia menegaskan jika dirinya tidak mau ikut campur dalam bisnis ilegal itu. Ia hanya ingin menyelesaikan penelitian dan pergi dari pulau dengan tenang. Sore harinya, Zahra kembali menunjukkan jalan pada Samad untuk menuju ke gua tempat persembunyian penyu belimbing. Mereka harus menunduk untuk memasuki gua terjal dan berair. Sambil merangkak, Zahra berkata jika penyu belimbing itu datang di malam hari untuk bertelur sebelum air pasang dan menutup seluruh bagian gua. Samad penasaran di mana letuk telur penyu belimbing itu. Dengan santainya, Zahra berkata jika telur itu sudah ia jual tadi pagi. Telur penyu hijau dan penyu coklat berharga 4 ringgit, sementara telur penyu belimbing dibeli dengan harga yang tinggi yaitu 2.500 ringgit per butirnya. Sembari menunggu Samad mencatat, Zahra membuka landak laut dan disajikan secara mentah-mentah. Ia memberikan daging landak laut itu pada Samad yang langsung ditenggaknya saat itu juga. Zahra merubah pembicaraan mereka pada sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Seketika itu, Samad langsung tahu jika adiknya Arif dibunuh oleh penduduk Pulau Penyu. Ia sengaja datang ke sana untuk mencari jasad sang adik yang hingga kini belum ditemukan juga. Beberapa hari yang lalu, Arif datang ke pulau itu namun tak kunjung kembali. Ia sudah menduga sejak lama jika Zahra adalah pelaku pembunuhan adiknya. Dengan menahan luka berdarah di kepala, Zahra ingat saat lidah Arif hendak dipotong, pria itu berteriak memanggil nama kakaknya. Kini Arif sudah menyatu dengan para iblis penghuni Pulau Penyu. Arif! Samad kembali berhalusinasi dan memeluk sosok Arif. Ia berkata sudah memperingatkan Arif untuk tidak mengunjungi Pulau Penyu. Suara kakak Zahra terdengar menyajikan cerita di balik layar kaca. Ia berkata jika Samad merasa bersalah atas kematian adiknya hingga menderita depresi berat. Ia tak menyadari jika landak laut itu memang mengandung racun yang sangat mematikan. Zahra pura-pura terbaring lemah sembari menunggu ajal pria itu tiba. Benar saja, racun itu menjalar ke ulu hati hingga Samad memuntahkan banyak darah. Zahra mengambil pisau lipat yang sebelumnya ia gunakan untuk membelah landak laut. Ia menusuk perut Samad dengan pisau itu, namun pria kekar itu tak langsung mati. Samad berbalik menusuk Zahra sebelum tubuhnya mengering kehabisan darah. Dengan stamina prima, Samad masih bisa berjalan keluar dari gua untuk meminta bantuan. Kini giliran Zahra yang berhalusinasi.
Ia melihat arwah sang kakak yang menatap dengan penuh kecewa. Arwah itu memberi keajaiban untuk hidup adiknya. Ia menukar nyawanya sendiri agar Zahra bisa membalaskan dendam. Waktu berputar, mundur ke belakang di saat matahari baru mulai terbit. Kala itu, Samad mendayung sampan sendirian ke Pulau Penyu karena semua nelayan tak ada yang berani ke sana. Ponselnya sampai jatuh ke air dan mati terendam. Ia bersusah payah jalan kaki ke tepian dengan membawa ponsel basah itu. Sementara Zahra masih tidur di bawah langit fajar. Nika membangunkan Zahra dan kejadian tepat terjadi seperti hari yang seharusnya. Mereka pergi ke kota, berfoto dan mendaftar sekolah yang berakhir penolakan. Sekembalinya ke Pulau Penyu, wanita bisu berkata ada pria asing di sana. Zahra mengulang takdir yang sama. Ia menghampiri pria itu dan melakukan perkenalan lagi. Zahra menjual telur penyu dan Samad berbincang tentang komik pada Nika. Zahra mengantar Samad ke persembunyian seperti sebelumnya. Kali ini sedikit berbeda. Saat menaiki bukit, Zahra hampir terjatuh diterpa angin kencang. Samad langsung memeluk dari belakang dan berkata jika wajah Zahra sangat mirip dengan cinta pertamanya yang bernama Mariana. Mendengar hal itu, ingatan Zahra melalang jauh ke masa lalu di mana ia merasakan kepahitan hidup. Zahra hampir muntah, namun ia menelan rasa pahit itu dengan sekali tenggak. Ia berusaha tetap kuat meski jiwanya remuk redam. Mereka kembali melanjutkan perjalanan yang sama dengan pembicaraan yang sedikit berbeda. Zahra berkata jika ia lebih senang hidup di pulau hantu daripada menjadi hantu di pulau yang penuh manusia. Siang harinya mereka kembali ke tepi pantai di mana Nika melihat Samad berbicara dengan dua anak buah. Samad menghampiri Nika untuk meminta beras agar ponselnya bisa segera kering dan menyala kembali. Pria itu kembali membacakan kisah legenda Batu Penyu sampai habis. Narator kembali berbisik pada para penonton seolah memberi clue tentang apa yang terjadi. Ia berkata saat Samad melihat Nika, Samad seperti melihat cerminan dirinya sendiri. Nika mengajak Samad untuk pergi ke tempat penangkaran telur penyu. Di sana sudah ada satu telur yang menetas. Nika bingung mengapa anak penyu itu tidak mau makan meski sudah diberi ikan kecil. Samad memberi daun di atasnya agar anak penyu tidak dimangsa predator. Kegiatan berjalan seperti sebelumnya di mana Zahra bersama warga Pulau Penyu mengadakan ritual untuk menyambut pria di sana. Anehnya yang menjadi tumbal kali ini bukan Samad, melainkan Arif. Samad masih asik bermain bersama Nika dan disuguhi minuman hangat oleh para warga. Dalam kondisi yang menyenangkan, wanita bisu itu memberikan sajian landak laut mentah yang sudah dikupas sebagian. Samad menunjukkan buku legenda Batu Penyu pada Zahra karena tertarik dengan tulisan tangan di akhir halaman. Ternyata Zahra sengaja melanjutkan cerita legenda itu dengan tulisan tangannya sendiri. Apa yang dilakukan Zahra mengindikasikan jika ia ingin merubah perspektif manusia tentang peran seorang wanita. Di cerita sebelumnya, kisah berhenti pada penyu jantan yang berubah jadi batu. Namun, Zahra melanjutkan kisah itu. Penyu betina sangat sedih begitu melihat suaminya menjadi batu. Air mata sang penyu betina tumpah ruah ke laut hingga menyebabkan hujan badai yang tak berkesudahan. Kepiting bertapa menemui penyu betina untuk menghentikan badai di pulau mereka itu. Ia berkata ada satu tanaman bunga yang bisa menyelamatkan penyu jantan dari kutukan. Bunga ajaib itu biasa tumbuh di puncak gunung tertinggi dan hanya mekar saat bulan purnama. Penyu betina merasakan ada harapan besar untuk membawa kekasihnya kembali. Ia melanglang buana kian kemari menaiki setiap gunung tertinggi hanya untuk memetik satu bunga ajaib penawar dari segala kutukan. Saking lamanya ia mencari, batu penyu jantan sudah ditumbuhi lumut namun masih bisa menitikkan air mata. Ia terharu atas perjuangan penyu betina yang tak pernah kenal lelah. Di tengah cerita, Samad menuturkan jika tulisan Zahra sangat romantis. Gadis itu bergumam bahwa kisah romantis akan selalu berakhir tragis. Seketika itu, Samad memuntahkan darah karena tubuhnya teracuni landak laut. Zahra mengungkapkan rahasia besarnya di mana Arif datang ke Pulau Penyu beberapa hari yang lalu. Naas, kedatangan Arif adalah untuk menguasai bisnis ilegal penjualan telur penyu di pulau itu. Meski mereka memutuskan untuk membunuh Arif, namun Zahra yakin jika takdir Arif jauh lebih baik daripada takdir kakaknya sendiri.
Zahra penasaran mengapa Samad menyamar sebagai peneliti penyu. Apa yang sebenarnya diinginkan pria itu? Zahra memukul kepala pria itu sampai pingsan dan mengikat tubuhnya dengan jangkar. Gadis itu membawa Samad ke tengah laut sembari membawa Nika bersamanya. Zahra menyadarkan Samad dan berkata jika ia masih sangat muda ketika pertama kali bertemu. Zahra berusaha mengingatkan Samad atas dosa di masa lalu dan hubungannya dengan Nika. Sayangnya, Samad tidak mengingatnya. Zahra langsung menenggelamkan pria itu dan menunggu beberapa saat untuk ditarik ke kapal lagi. Ia hanya ingin menyiksa pria itu dengan keji sampai dendamnya terbalaskan. Tak disangka saat tangan Nika menyentuh air, Samad menarik tubuh gadis kecil itu hingga ikut tenggelam ke dasar lautan. Zahra panik 7 keliling dan ia turun ke air untuk mencari keberadaan anak malang itu. Ia tak henti mencari di sepanjang hari hingga malam pun tiba. Merasa frustasi dengan kematian Nika, Zahra tak punya alasan untuk hidup di dunia lagi. Ia pergi ke gua untuk menemui arwah sang kakak. Mereka masuk ke gua itu di mana Zahra mengakhiri hidup di dunia agar bisa bergabung dengan Nika dan kakaknya. Tuhan yang maha baik memberi kesempatan 1 kali lagi. Zahra bisa merubah jalan hidupnya sendiri agar tidak mati, seperti 2 takdir sebelumnya. Suara nenek saat menasihati kakak Zahra masih terngiang di telinga. Ia menegaskan bahwa kehidupan di dunia tak hanya gurauan semata dan sementara. Allah tidak akan menunda kematian di mana semua terjadi sesuai dengan kehendaknya. Zahra membawa Nika pergi dari Aceh setelah melihat kakek membunuh sang kakak. Kakek dan nenek tak kuat menahan malu atas dosa yang diperbuat cucu mereka itu. Seharusnya Zahra dan Nika ikut dibunuh juga demi mengembalikan kehormatan keluarga besar. Zahra langsung lari keluar negara agar tidak ditangkap keluarganya sendiri. Pulau Penyu menjadi tempat tujuan Zahra karena ia sering mendengar legenda pulau-pulau hantu yang terpencil itu. Ia merasa aman di sana meski tahu tak ada manusia yang bisa bertahan lama. Bersama Nika, ia bertahan hidup di alam liar dan belajar untuk menangkap ikan. Pada awalnya mereka berburu telur penyu untuk dimakan sendiri. Karena harga telur penyu semakin mahal dan laku di pasaran, Mia pergi ke pulau itu untuk membeli telur penyu secara ilegal. Adegan melesat jauh ke belakang sebelum Nika lahir ke dunia. Siang itu, Samad bersama adiknya Arif dan semua komplotan sibuk memeras uang di pasar tradisional. Mereka adalah preman yang sulit ditangkap karena tergabung dalam sindikat internasional. Zahra selalu ingin muntah ketika teringat dengan kejadian itu. Lambat laun, bisnis telur penyu ilegal itu pasti sampai juga di telinga para preman termasuk komplotan si Samad. Ibarat semut yang mendekati gula, Ariflah yang datang ke Pulau Penyu untuk menguasai bisnis ilegal penjualan telur dari pulau itu. Zahra menjalankan aksinya dengan landa laut untuk melemahkan kekuatan pria. Mana mungkin wanita sekecil Zahra bisa mengalahkan semua pria yang datang hanya dengan otot tipisnya. Sebelum membunuh, lidah pria itu dipotong agar tidak berisik. Zahra terbangun dari mimpi buruk kedua. Nika lagi-lagi membangunkannya. Mereka melenggang pergi ke kota untuk mendaftar sekolah. Selesai dari sekolah, Zahra tidak membawa Nika pulang ke Pulau Penyu. Nika dipesankan penginapan di kota dan dibelikan makanan enak. Zahra berpesan agar Nika menunggu di kamar itu sampai ia datang menjemput. Kali ini jalan cerita dari karangan Zahra tidak akan meleset lagi. Dengan tekad penuh, ia yakin dirinya dan Nika tidak akan mati sia-sia. Wanita bisu itu bertanya di mana Nika. Zahra berkata jika ia sudah merubah rencana. Zahra langsung menjerat leher Samad dan melakukan tari ritual untuk membunuh pria itu. Jika kakek membunuh kakaknya dengan tameng agama, Zahra membunuh semua pria itu dengan tameng tradisi dan ritual. Sama seperti cara kakek nenek yang dulu, Zahra memberi petuah sebelum membunuh. Ia berkata bahwa ritual itu digunakan untuk menangkal iblis laut yang sangat mengerikan. Ritual itu juga berguna untuk memberi keamanan perjalanan laut saat mereka mendayung sampan menuju ke kota. Meski demikian, untuk beberapa orang ritual itu merupakan kutukan yang lebih menyakitkan dari kematian. Samad dipaksa menoleh ke arah patung iblis yang ternyata Samad berteriak kencang melihat jasad Arif yang sudah tidak bernyawa.
Zahra menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya di usia 15 tahun. Ia bekerja di pasar bersama sang kakak yang sibuk membersihkan meja dagangan ikan. Di suatu malam, Samad menunggu mereka sampai tutup kios. Samad yang tengah mabuk berat membawa Zahra ke penginapan murah untuk diruda paksa. Karena dimabuk alkohol, Samad sama sekali tak ingat perbuatan bejatnya sendiri. Zahra adalah satu-satunya yang mengingat semua kejadian pahit itu hingga berulang kali ingin muntah saat kenangan itu muncul di kepala. Arif dibakar di dalam patung iblis laut di mana Samad melihat dengan mata kepalanya sendiri saat kulit Arif meleleh. Zahra berkata jika dirinya masih terlalu muda untuk menjadi ibu. Oleh karena itu, kakak Zahra mengambil peran untuk mengadopsi Nika, anak kandung Zahra, dengan Samad. Kakak Zahra menanggung semua dosa yang dilakukan Samad terhadapnya. Muak dengan pria itu, Zahra memasukkan landak laut sekulit-kulitnya ke dalam tubuh Samad. Zahra memang sudah lama meniatkan hati untuk membalaskan dendam kematian sang kakak. Tak disangka anak buah Samad, para preman berkerah putih itu, sudah menculik Nika. Meski Zahra sudah menyembunyikan anaknya di penginapan tengah kota, ternyata anak buah Samad sudah curiga dan mengikuti mereka. Zahra berlari menghampiri anaknya dan Nika! Wanita bisu yang hendak menolong Zahra pun ikut dibantai juga bersama warga pulau lainnya. Mereka semua mati bersimbah darah. Tuhan terlalu baik pada Zahra. Wanita itu dibiarkan hidup kembali setelah beberapa lama tak sadarkan diri. Ia berlari memeluk anaknya yang terbaring lemah tak berdaya. Menyadari Samad masih bernafas, Zahra tak sabar untuk memberi penyiksaan tak terperi. Samad akhirnya mengingat kejadian malam itu di pasar saat kakak Zahra pergi mengantar pesanan ikan. Samad mengantarkan diri untuk mengantar Zahra pulang ke rumah. Zahra menerima tawaran itu namun ketiduran di dalam mobil. Pria itu melihat rambut Zahra menutupi wajah. Saat Samad menyibak rambut itu, ia melihat wajah cinta pertama si Mariana. Samad memohon ampun karena ia berpikir Zahra adalah Mariana. Ia tak bermaksud untuk memperkosa Zahra, namun bayangan Mariana terus membayangi di pandangan matanya. Ia sama sekali tak punya niat untuk memperkosa Zahra. Wanita itu semakin murka karena ternyata tubuhnya tidak berharga. Bahkan bagi seorang pecundang, ia hanyalah objek fantasi liar. Zahra menusuk pisau ke dalam mulut Samad sampai pria itu benar-benar mati. Dengan hati yang hancur, Zahra membawa jasad Nika ke dalam gua dan tidur bersamanya di sana. Setelah malam berlalu, angan Zahra masih tetap muncul. Ia kembali ke masa itu untuk melanjutkan kisah batu penyu. Saat penyu betina itu naik ke puncak gunung, bunga penawar kutukan sudah mulai layu dan gerhana bulan berakhir. Setelah beberapa tahun berlalu, penyu betina kini berusia tua renta. Bahkan penyu betina itu sudah buta sebelah matanya. Ia masih gigih mencari batu ajaib hingga akhirnya penyu betina berhasil mendapat bunga penawar kutukan itu. Ia membawa bunga itu pada penyu jantan agar bisa hidup kembali. Nasnya, penyu betina itu sudah sangat tua sampai lupa dengan tujuan awal mengapa ia melakukan semua itu. Ia lupa siapa sosok penyu jantan itu. Ia juga lupa mengapa ia harus melakukan hal itu. Penyu betina yang pikun melenggang pergi meninggalkan pulau dengan segala kenangan yang ada. Saat penyu jantan tersadar dan selamat dari kutukan, ia mulai mencari keberadaan penyu betina. Penyu jantan menyelami lautan tanpa henti. Ia pun mati dalam pencarian yang tak berujung. Zahra terbangun di pagi harinya dengan bekas tusukan di perutnya. Ia langsung mencari Nika di antara jasad manusia yang teronggok di tepi pantai. Menyadari semua orang telah mati, Zahra memilih untuk bertahan hidup sendiri. Malam harinya, Mia datang mengunjungi Zahra. Dengan menenggak minuman, Mia menceritakan kemalangan hidup yang terjadi pada dirinya. Ia berkata jika sang suami sering berlaku kasar padanya. Pria itu gemar melakukan penyiksaan di atas ranjang dan mencekik leher Mia sampai berbekas lebam kemerahan. Terlebih lagi, jika Mia gagal membuat suaminya bergairah, penyiksaan dan hinaan selalu ia rasakan di setiap malam. Ia selalu berusaha menyenangkan suaminya sampai lupa dengan impiannya sendiri. Bahkan sang suami pun tak peduli dengan impian Mia di masa kecil yang ingin sekali menjadi penari. Mia memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Pria itu murka dan kembali bersikap kasar pada Mia. Cerita panjang itu membuat mereka lupa waktu.
Tak terasa, pagi pun tiba. Mia melambaikan tangan sebagai simbol perpisahan. Wanita itu memilih mengakhiri semuanya daripada hidup membusuk di neraka dunia. Sementara Zahra menikmati masa sisa usia. Ia kembali ke masa lalu saat merautkan pensil untuk nikah. Kali ini Zahra memilih untuk meninggalkan nikah di kota. Dengan gaun merah, ia melepas semua yang melekat pada dirinya termasuk rasa sakit juga kecewa. Adegan simbolis itu menunjukkan momen haru ketika Zahra melepas anak penyu satu-satunya ke laut lepas. Di waktu yang sama, ternyata Nika berada di penginapan tengah kota. Saat terbangun di pagi hari, Nika bingung karena belum dijemput ibunya. Ia pergi ke sekolah, namun Zahra tak ada di sana. Dengan tangisan pilu, Nika memohon agar diterima sebagai siswi di sana. Petugas pendaftaran sekolah tak bisa menahan rasa iba. Ia pun menyetujui formulir pendaftaran nikah dan memberi kesempatan agar gadis itu tinggal di asrama. Tak ada satu orang pun yang tahu apakah anak penyu itu bisa bertahan dan tumbuh menjadi penyu dewasa. Begitupun Nika yang dilepas begitu saja. Kali ini Zahra sudah benar-benar ridho dengan takdir yang digariskan. Dan film pun berakhir. Pantai Timur Malaysia dan fiksasinya adalah garis waktu yang berulang, membuat film ini menarik untuk ditonton seluruhnya. Dengan alur yang kompleks, film ini tampil menonjol di ajang penghargaan internasional. Sang sutradara membiarkan plot mengandung banyak misteri tersembunyi. Hal itu memungkinkan penonton untuk membuat interpretasi sendiri tentang peristiwa dalam film apapun artinya. Berbagai isu yang secara gamblang disajikan adalah problematika imigran gelap, kekerasan seksual, ekstremis agama, hingga penciptaan tradisi yang memanipulasi. Kisah beralih ke aksi balas dendam seorang feminis yang eksotis. Tanpa memperdulikan batasan waktu dan hukum alam, sang sutradara berhasil menyuguhkan ide liar tentang peristiwa yang berulang. Sama seperti halnya budaya, yaitu kegiatan yang dilakukan secara berulang dan diwariskan secara turun-temurun. Format perulangan kehidupan Zahra memainkan ide spesifik sang penulis tentang karma dan reinkarnasi. Peran Zahra di akhir adalah untuk memutus siklus berulang itu yang menjebak dirinya dalam takdir yang tragis. Meski detail berubah, namun pelajaran yang diperoleh tetap sama, di mana kekerasan akan melahirkan kekerasan juga. Seperti Zahra yang menggunakan cara nenek untuk membunuh manusia. Hanya dengan merelakan dan mengikhlaskan pada takdir Tuhan, maka siklus kehidupan yang keji akan terputus dan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau atau ketarik.